Fang De tidak mau menyerah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, dia masih hidup setelah hantaman yang begitu kuat. Apakah dia memiliki tubuh abadi? Haha, Tu Lei tertawa terbahak-bahak. Dia sedang dalam suasana hati yang baik dan berkata, saya tidak tahu berapa level gelang roh surgawi miliknya. Gelang itu dapat membuka kekosongan dan bersembunyi di dalam. Dia pasti bersembunyi di kehampaan saat kedua serangan itu bertabrakan. Begitulah cara dia bertahan. Adapun Li Yunxiao, dia tidak bisa berhenti tertawa dan berkata, haha, dia pasti berubah menjadi abu bersama dengan tanah itu. Jika pemuda berbakat seperti itu dibiarkan tumbuh di kerajaan gagak api, dia akan menjadi ancaman besar bagi dua kerajaan lainnya. Sekarang setelah dia berubah menjadi abu, satu hal lagi yang perlu dia khawatirkan akhirnya berkurang. Meskipun Huang Xiaolong juga merasa lega, dia masih merasa tercekik. Sama seperti Fang De yang memiliki ekspresi muram, dia menatap dingin ke arah Luo Qingyun. Matanya berkedip-kedip. Indra ilahi setiap orang telah memindai seluruh Pulau Qianghua beberapa kali, tetapi mereka tidak dapat merasakan kehadiran Li Yunxiao. Memikirkan kekuatan serangan sebelumnya dan fakta bahwa Li Yunxiao hanyalah seorang raja bela diri, mereka yakin dia telah berubah menjadi abu. Keadaan Luo Qingyun saat ini sangat buruk. Lebih dari separuh sisik di tubuhnya telah terlepas. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Keadaan mengerikannya berangsur-angsur menghilang, dan dia kembali ke wujud seorang pemuda tampan. Namun, tubuhnya dimutilasi parah dan vitalitasnya rusak parah. Memikirkan momen ketika dia berada di ambang kematian, bahkan seseorang sekuat dia pun tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Jika gelang roh surgawi tidak menembus kehampaan dan melarikan diri ke dalamnya, dia akan menghilang dari dunia ini seperti Li Yunxiao. Dia terengah-engah. Melihat daratan yang telah berubah menjadi laut, dia ketakutan. Pancaran sinar matahari yang menyinari permukaan laut memberinya rasa hangat setelah selamat dari bencana. Perasaan nyaman yang tak terlukiskan. Dia mengerutkan kening dan melihat pantulan matahari di laut. Warnanya menjadi sedikit merah. Apa yang sedang terjadi? Mengapa matahari menjadi merah? Luo Qingyun mengangkat kepalanya dengan bingung. Tiba-tiba tubuhnya bergetar. Matahari di langit masih bersinar dengan cahaya keemasan, yang sangat berbeda dengan pantulan di laut. Mendesis. Luo Qingyun kaget, dan dia segera menjadi waspada. Dia melihat ke permukaan laut lagi dan menemukan bahwa pantulan aslinya telah berubah menjadi lingkaran berwarna merah darah. Di tengah lingkaran mata seseorang perlahan terbuka, memancarkan cahaya iblis. Tidak bagus, ini serangan mental. Dalam sekejap, dia merasakan sakit yang menusuk di lautan kesadarannya. Dengan suara weng, dia kehilangan kesadaran. Pada saat berikutnya, dia menemukan dirinya berada di dunia misterius, dikelilingi oleh kehampaan yang tak ada habisnya. Di depannya, sosok tinggi perlahan mengangkat tinjunya. Ao Changkong. Ketika Luo Qingyun melihat kemunculan sosok tinggi itu, pikirannya sangat terguncang, dan dia tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Itu adalah Ao Changkong, dan pukulan itu adalah tinju penghancuran ilusi besar lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah dia sudah mati? Pada saat ini, dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Dia sebenarnya telah ditarik ke penjara mental Li Yunxiao sekali lagi. Sekarang dia terluka parah. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk melarikan diri? Dia hanya bisa menyaksikan pukulan itu datang ke arahnya. Meski sangat cepat, dia merasa seolah-olah telah mengalami penyiksaan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ketakutan dan keputusasaan memenuhi hatinya, dan dia lebih memilih mati daripada hidup. Semangat Luo Qingyun runtuh karena pengaruh emosi negatif yang kuat. Dia berlutut dan berteriak ketakutan. Berhenti, berhenti, saya akui kekalahan, saya akui kekalahan. Sayangnya, dia berada dalam ruang mental. Bahkan jika dia meneriakkan kekalahan, tidak ada yang akan mendengarnya, kecuali Li Yunxiao. Saat tinju Ao Changkong hendak mengenainya, tiba-tiba tinju itu berhenti. Seluruh tubuhnya mulai retak dan perlahan menghilang. Kekosongan lubang hitam tak berujung menjadi terdistorsi, dan dalam sekejap, dia kembali ke Pulau Qianghua.
Luo Qingyun berlutut di atas gelang spiritual surgawi, berkeringat deras. Wajahnya penuh ketakutan, dan seluruh tubuhnya gemetar karena ketakutan. Mata merah darah yang memancarkan aura iblis kembali menjadi sepasang mata yang sebening bintang. Seolah-olah mereka sudah ada sejak awal mula waktu, seperti bintang di langit. Guyuran, permukaan air tiba-tiba meledak, dan sesosok tubuh keluar dari air seperti ikan todak. Di bawah terik matahari, perlahan bersinar. Sosok itu bertubuh ramping dan berdiri sendiri. Air laut berdesir, dan seluruh wajahnya pucat saat dia berdiri di udara. Apa? Di langit mata semua penegak hukum langsung jatuh ke tanah. Mulut mereka masing-masing lebih besar dari yang lain. Mereka benar-benar tercengang dan ketakutan. Dia tidak mati. Berdebar, Li Yunxiao mengambil beberapa langkah dalam kehampaan dan mendarat di gelang spiritual surgawi. Dia juga babak belur, tapi setelah dibasuh dengan air laut, dia terlihat jauh lebih segar. Setidaknya tidak ada bekas darah di tubuhnya. Namun kulitnya sangat pucat, hampir transparan, dan dia juga terengah-engah. Wajah Luo Qingyun penuh kepahitan, dan dia berkata dengan sedih, "Bagaimana mungkin kamu masih hidup? Bahkan tubuh Dharma naga melonjakku tidak dapat menahan kekuatan semacam itu. Saya bersembunyi di kehampaan untuk menyelamatkan hidup saya. Bahkan tanahnya pun hancur, dan kamu sebenarnya baik-baik saja." Li Yunxiao terengah-engah dan menatap Luo Qingyun. Tiba-tiba dia tertawa pelan. Seolah-olah semua pertarungan hidup dan mati tidak pernah terjadi dan semuanya terhapus pada saat itu. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa di bawah serangan itu, langit dan bumi benar-benar hancur dan tanah hancur?" "Bukan begitu." Luo Qingyun mengungkapkan ekspresi bingung saat dia melihat air laut di sekitarnya dalam radius 100 mil. Li Yunxiao tersenyum dan berkata, "Itu karena saya sudah memikirkan jalan keluar saat saya menyerang. Saya menggunakan monumen semesta ilahi untuk menembus gempa. Ketika dua gelombang kekuatan datang menerjang, saya sudah menyelam ke dasar laut. Itu karena saya telah menggali lubang besar di tanah, dan itulah sebabnya laut terbelah menjadi 100 mil. Ketakutan melintas di wajahnya, dan dia menelan ludahnya dan berkata, "Tetapi serangan itu sungguh berbahaya. Meskipun saya melarikan diri ke laut, saya tetap tersapu dan terluka parah. Jika tidak, saya akan langsung menghancurkan kehampaan dan menjebak Anda di cincin roh surgawi." Saya tidak perlu menggunakan serangan mental saat itu. Dia menggunakan tangannya untuk menutupi mata kanannya. Terlihat jelas bahwa matanya berada di bawah beban yang sangat berat dan kesakitan. Luo Qingyun tercengang. Saat dia menyerang, dia sudah memikirkan cara untuk melarikan diri. Dia sebenarnya telah menembus tanah dan menyelam ke laut. Ini, bagaimana mungkin seorang anak muda berusia 15 tahun memiliki pengalaman bertempur yang cerdas tanpa sifat pemarah dan kuat. Tapi bagaimanapun juga, dia dengan tulus yakin akan pertempuran ini. "Ini semua kristalku." "Ambillah!" Luo Qingyun mengeluarkan tas penyimpanan dengan sedih. Setelah Li Yunxiao mengambilnya, dia menatap Luo Qingyun dan berkata, "Jangan lupa, aku berkata bahwa aku masih ingin mengambil darah nagamu." Matanya tiba-tiba menjadi dingin. Dia mengarahkan jari telunjuknya dan langsung menembus tulang belikat Luo Qingyun. Sejumlah besar darah keluar. Dia merentangkan jari-jarinya dan langsung mengendalikan darah di udara. Secara bertahap mengembunkannya menjadi bola. Wajah Luo Qingyun penuh amarah. Naga sejati kuno adalah makhluk yang paling sombong. Dia memiliki darah naga di tubuhnya. Saat ini, darahnya sebenarnya diambil saat dia masih hidup. Sungguh memalukan. Tapi dia tidak punya kekuatan untuk melawan sama sekali. Aura kuat Li Yunxiao langsung menekannya, dan dia hanya bisa membiarkan darahnya diambil. Luo Qingyun mengertakkan gigi dan matanya penuh kebencian. Dia menatap Li Yunxiao seperti binatang buas. Yang tidak dia mengerti adalah bagaimana Li Yunxiao masih bisa memancarkan aura yang begitu kuat dan menekannya. Mungkinkah dia masih punya kartu as?
Ketika dia memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menggigil dan rasa dingin muncul dari lubuk hatinya. Faktanya, Li Yunxiao juga merupakan anak panah di akhir penerbangannya. Tubuh tirannya yang perkasa dan tubuh naga melonjak Luo Qingyun hampir sama. Namun ketika tubuh tirani perkasa miliknya terluka parah, ia secara langsung menyerap sebagian besar kekuatan serangan tersebut dan mengubahnya menjadi kekuatan fisik untuk menyehatkan meridian dan tubuhnya. Dalam situasi seperti ini, dia jauh lebih kuat dari Luo Qingyun. Ini juga merupakan rahasia terbesar dari teknik pemurnian tubuh tirani. Dulu, dia selalu tidak mengerti kenapa tubuh emas abadi Ao Changkong begitu kuat. Baru setelah dia mengolahnya, dia menyadari bahwa teknik menantang surga semacam ini sebenarnya dapat secara langsung menyerap sebagian dari kerusakan. Teknik yang menantang surga semacam ini tidak dapat digambarkan. Segera, bola darah seukuran semangka mengembun di udara. Wajah Luo Qingyun menjadi hampir transparan. Dia sudah terluka parah. Sekarang begitu banyak darah diambil secara paksa dan rangsangan penghinaan. Dia tidak tahan lagi dan langsung pingsan. Ya, ini sudah waktunya. Jika saya melanjutkan, saya khawatir saya akan langsung mati. Sayang sekali. Li Yunxiao melambaikan tangannya dan bola darah seukuran semangka itu segera disimpan dalam wadah berwarna ungu. Melihat Luo Qingyun yang pingsan di tanah, dia tersenyum puas. Jika aku langsung menghisapnya sampai mati, tidak akan ada lagi darah naga di masa depan. Meninggalkan bank darah yang masih hidup, saya dapat kembali ketika saya membutuhkannya. Seberapa baguskah itu? Jika Luo Qingyun mendengar kata-kata ini, dia takut dia akan langsung melompat dan memuntahkan semua sisa darah di tubuhnya. Kamu sangat kuat. Melihat seluruh generasi muda benua langit bela diri, kamu seharusnya menjadi eksistensi yang luar biasa. Jika Anda tidak bertemu saya, akan sulit bagi Anda menemukan lawan yang layak di kalangan generasi muda. Anda memenuhi syarat untuk memasuki Gunung Meru. Li Yunxiao menjentikkan jarinya dan sebuah batu kristal langsung jatuh ke tubuh Luo Qingyun. Baru kemudian dia menginjak air laut dan terbang menjauh. Apakah dia mati? Di langit, semua penegak hukum memandang mereka berdua dengan tatapan kosong. Pembalikan yang mengejutkan seperti ini membuat mereka sulit beradaptasi. Hanya setelah Li Yunxiao melarikan diri barulah mereka melihat Luo Qingyun di cincin roh surgawi. Pikiran mereka dipenuhi tanda tanya. Wajah Tulei muram. Dia sangat marah hingga dadanya hampir meledak. Dia mengertakkan gigi dan berkata, dia belum mati. Jika dia mati, cincin roh surgawi akan kehilangan hubungannya dengan pemiliknya dan akan kembali ke keadaan normal. Bolehkah aku turun dan menyelamatkannya sekarang? Wajah Huang Xiaolong menjadi lebih buruk lagi. Situasi terburuk telah terjadi. Keduanya sebenarnya tidak mati. Inilah yang paling tidak ingin dia lihat. Dia langsung berkata dengan acuh tak acuh, menurut aturan, tentu saja tidak. Saudara Kutu, jangan lupakan hak dan tanggung jawab penegak hukum. Kecuali Luo Qingyun mengaku kalah. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya guys.